Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pada tahun ini pada hari ini menutup tahun liturgi gereja tahun C. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent tahun A. Dan kita tahu ada 3 bacaan ya, tahun A, tahun B, tahun C. Tahun A kita Kristus Raja Semesta Alam itu pasti berbicara tentang kambing dan domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Yang menentukan di sebelah kanan atau sebelah kiri itu bukan karena kambing-kambing itu adalah orang-orang jahat, tetapi karena mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi kambing-kambing itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak melakukan apa-apa. Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu beri aku makan, haus, kamu beri aku minum, telanjang, kamu kasih aku baju. Apa yang kau buat bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau buat untuk aku. Itu yang menentukan dia jadi kambing atau dia jadi domba. Kambing-kambing itu dipotong oleh orang loloan jadi sate enak ya. Tapi yang menentukan itu adalah kita tidak berbuat apa-apa. Kita melakukan tapi kita tidak melakukan. Itu yang menentukan nanti di sana. Itu tahun A. Tahun B itu percakapan Yesus dengan Pilatus. Pilatus tanya, jadi engkau raja? Yesus katakan, semua orang yang lahir dari kebenaran, dia akan mendengar suaraku. Dan hari ini tahun C kita punya percakapan Yesus dengan disalib dengan salah seorang penyamun. Itu 3 bacaan yang diberikan oleh gereja setiap tahun. Kita disuruh tergantung tahunnya. Jadi tahun depan Advent kita masuk tahun A. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Yesus Raja Semesta Alam, tetapi anehnya bacaan Injil justru membawa kita bukan ke istana, bukan ke singgasana, bukan ke ruang tahta kerajaan, melainkan ke sebuah bukit tandus bernama Golgota. Saya sudah pernah cerita asal muasal nama Golgota itu dari mana ketika saya menjelaskan tentang doa Rosario. Tidak ada emas, tidak ada pedang, tidak ada pasukan istana, yang ada hanya kayu kasar, paku yang menembus daging, duri yang merobek kulit, dan ejekan yang menusuk hati 2 orang pendosa di kiri kanannya. Namun justru disitulah penulis Injil Lukas ingin membuka mata kita. Di Golgota Allah menyingkapkan apa artinya menjadi raja dalam kerajaan Allah. Raja kita naik tahta bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kerahiman. Saudara-saudari, bayangkan sebuah rumah kosong, tidak ditinggali, tidak dirawat, dan dibiarkan terbengkalai. Rumah itu kalau dia lama tidak ditempati, paling tidak perlahan-lahan ada debu yang menumpuk, serangga masuk, lumut yang tumbuh, hewan kecil bersarang, dan akhirnya rumah itu roboh menjadi tempat bahaya. Demikian pula hati kita, hati yang tidak dihuni oleh Kristus pasti dihuni oleh sesuatu yang lain. Kecemasan, ego, ambisi, iri hati, kemarahan, dendam. Tidak ada ruang netral, saudara-saudara, dalam batin manusia. Ketika Kristus tidak menjadi raja, ada sesuatu yang lain atau seseorang lain yang akan mengambil tempatnya. Inilah backdrop, latar belakang munculnya pesta Kristus Raja 100 tahun yang lalu. Setelah Perang Dunia Pertama, justru dunia mengalami kegelisahan yang lebih besar. Paus Pius ke-11 menulis dalam Ubi Arcano Dei Concilio bahwa bangsa-bangsa tidak menemukan damai. Ketakutan baru terus tumbuh. Ancaman perang yang lebih dahsyat terasa semakin dekat. Dan memang demikian yang terjadi. Tahun 1917 Bolshevik menguasai Rusia, revolusi komunis. Kita tahu salah satu pesan Bunda Maria di Fatima
menyerukan pertobatan. Kalau dunia tidak bertobat, orang berhenti berdoa rosario, Rusia akan menyesatkan. 1922 fasisme Italia, Benito Mussolini muncul. Tahun 1933-34 Hitler muncul, Nazi. Hitler menjadi kanselir Jerman. Ada 6 juta orang Yahudi yang dihukum mati oleh Hitler. Dahsyat sekali kebengisan dunia. Dunia yang menyingkirkan Kristus sebagai raja akhirnya diisi dengan raja-raja palsu. Ideologi kekerasan, nasionalisme ekstrem, fanatisme tanpa batas, tanpa belas kasih. Dan Paus Pius ke-11 berkata dengan berani, dunia rusak bukan pertama-tama karena orang jahat, tetapi karena manusia membuang Kristus dari hidupnya. Hati tanpa raja selalu akan dijajah kekuatan lain. Nah saudara, apa yang terjadi di dunia pada saat itu juga terjadi dalam kehidupan pribadi kita hari ini, dalam keluarga, dalam relasi kita satu sama lain. Dalam perkawinan, bila Kristus tidak tinggal sebagai raja, yang berkuasa bukan kasih tetapi ego. Diam-diam saling menyakiti, saling menghakimi, saling menuntut. Saudara, tidak ada orang selingkuh itu terjadi begitu pandangan mata dia keluar rumah, dia lihat tetangganya, dia langsung selingkuh. Tidak ada. Itu pasti melalui proses. Tidak ada orang keluar lalu dia lihat orang cantik dia langsung selingkuh. Tidak. Suaminya bilang kamu tambah gembrot, jelek. Teman kantornya bilang, Mbak hebat ya, habis melahirkan kok badannya masih kelihatan bagus. 2 komentar yang berbeda. Awal mula selingkuh. Ini saya omong bukan gosip Bapak Ibu, ini ada di ruang pengakuan ini. Maka itu kalau Kristus tidak ada, Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kalau suami tinggal di dalam Kristus, istri tinggal di dalam Kristus, rumah tangga itu pasti hidup. Tapi kalau orang tidak tinggal di dalam Kristus, rumah tangga itu pasti akan amburadul. Dalam pekerjaan, bila Kristus tidak memerintah, yang tumbuh bukan integritas tetapi ambisi, iri hati, manipulasi. Berulang kali saya katakan, dosa terbesar para imam itu bukan selibat Bapak Ibu. Bukan. Dosa terbesar para imam itu apa? Iri hati. Dalam pelayanan, bila bukan Kristus yang menjadi raja, yang lahir bukan kerendahan hati tetapi persaingan dan haus pengakuan. Rumah kosong pasti diisi, hati tanpa Kristus pasti dipimpin oleh sesuatu yang lain. Dan itu yang terjadi. Untuk melihat apa artinya Kristus menjadi raja, Injil tidak membawa kita ke Yerusalem, ke Roma. Injil membawa kita kemana? Ke Golgota, ke salib. Di Golgota kita melihat seorang raja yang sangat berbeda. Ia tidak menuntut hormat, ia tidak menyuruh pasukan untuk bergerak, ia tidak menyelamatkan dirinya. Tapi justru di sana, dalam kelemahan, kesakitan dan penghinaan, Yesus menyingkapkan kekuatan kasih yang tidak dapat dikalahkan. Saudara, kalau kita lihat orang yang mendampingi orang sakit, saya ingat seorang ibu mendampingi anaknya di ruang ICU, anaknya tidak sadar diri. Dia pegang tangan anaknya dengan mata yang sembab, tubuh yang lelah, kurang tidur. Ibu ini tidak terlihat seperti seorang penguasa. Tidak ada mahkota, tidak ada penghormatan, tidak ada sorotan. Yang ada itu apa? Kasih. Kasih yang tidak pergi, kasih yang tidak menyerah, kasih yang tidak mencari kehormatan, kasih yang hanya tinggal saudara-saudara, meski gelap, sulit dan menyakitkan. Itulah yang Yesus ingin tunjukkan kepada kita. Dia menolak untuk turun dari salib. Dan salib bagi saya itu seperti ICU dunia. Yesus memilih berada bersama kita di dalam ICU kita. Di tengah penderitaan manusia, ia menjadi raja bukan karena ia berkuasa, tetapi karena ia tidak meninggalkan. Di saat yang paling gelap, Yesus memakai kekuasaannya sebagai raja dengan cara yang tak terduga. Ia mengampuni, sementara dunia berkata, selamatkanlah dirimu dan kami.
Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Yang pertama masuk kerajaan bukanlah orang suci, saudara, bukan imam, bukan raja, bukan murid yang setia. Yang pertama masuk adalah seorang pendosa yang hanya berhasil berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Disitulah inti pemerintahan Kristus. Ia raja yang kerajaannya dibangun bukan di atas dasar ketakutan, tetapi belas kasih, bukan di atas kuasa, tetapi kesetiaan. Maka ketika hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam, kita merayakan apa? Kita merayakan kedaulatan Yesus yang adalah kesetiaan di tempat yang paling gelap. Itulah alasan kita menyebutnya sebagai Raja. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah Yesus benar-benar memerintah dalam hidupku? Apakah rumah batinku dihuni oleh Kristus atau oleh sesuatu yang lain? Apakah aku membiarkan dia tinggal dalam bagian hidupku yang paling gelap? Dan seperti penyamun yang bertobat itu, kita berkata, Yesus, Raja penuh belas kasih, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja.